Oke, yang ketiga pada prinsip kredit analisisnya dalam pembiayaan, yaitu modal atau kapitalnya, di mana kapital ini merupakan besarnya modal yang diperlukan dalam peminjaman. Hal ini juga termasuk kepada struktur modalnya, kinerjanya juga dari hasil modal apabila debiturnya ini merupakan perusahaan dan juga bisa dilihat dari segi perusahaannya, di mana jika debiturnya ini merupakan sebagai perusahaan perorangannya, maka makin besar modal sendiri di dalam perusahaan tersebut yang dibutuhkannya. Tentunya semakin tinggi juga kesungguhan calon peminjamnya tersebut untuk menjalankan usahanya, dan juga bank akan merasa lebih yakin untuk memberikan pembiayaannya. Selanjutnya yaitu prinsip yang keempat adalah kolateral, adalah jaminan, di mana kolateral ini merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah bank, baik yang bersifat fisik maupun yang non-fisiknya. Maka jaminan yang hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikannya tersebut, maka untuk jaminannya ini harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah nantinya, dari jaminannya tersebut bisa dititipkan agar dapat dipergunakan oleh bank secepat mungkin jika terjadi yang tidak diinginkan pada saat proses berjalannya kredit berlangsung. Penilaian terhadap kolateral ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan juga status hukumnya. Bentuk kolateral ini juga tidak hanya terbentuk pada kebendaan, melainkan bisa juga terbentuk kepada jaminan pribadi, lalu ada bentuk letter of guarantee-nya, ataupun letter of comfort-nya, dan juga ada rekomendasi dan juga afiliasinya. Yang terakhir pada prinsip kredit analisis pembiayaan, yaitu kondisi atau condition-nya, di mana kondisi ini merupakan dalam penilaian kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi dan juga politik pada saat itu. Dan juga dilihat keadaan yang akan mendatangnya dengan disesuaikan pada sektor masing-masing yang terjadi pada debiturnya tersebut, serta juga dilihat pada prospek usaha yang dijalankan oleh debiturnya di dalam sektor usahanya itu sendiri. Pada penilaian prospek bidang usahanya ini, yang hendak dibiayainya ini, hendaknya benar-benar memiliki hal yang baik sehingga kemungkinan kredit yang akan dilakukannya ini jika pada saat nanti berjalan dan kedepannya itu tidak memiliki permasalahan yang dianggap lebih besar atau relatif lebih kecil. Selanjutnya ada kebijaksanaan dalam perkreditan, di mana kebijaksanaan dalam perkreditan ini digunakan atau menggunakan 3 asas pokoknya,
Yang pertama adalah asas likuiditas, yang kedua ada asas, solvabilitas, dan yang terakhir ada asas rentabilitasnya. Untuk yang asas likuiditas ini merupakan suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya. Karena pada suatu bank yang tidak liquid, akibatnya akan kondisi yang sangat parah, yaitu di mana hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas pada umumnya. Suatu bank bisa dikatakan liquid apabila memenuhi beberapa kriterianya tersebut. Antara lain, bank ini memiliki cash aset sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya. Yang selanjutnya adalah bank tersebut mempunyai aset lainnya yang bisa dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya tersebut. Yang ketiga kriterianya itu adalah bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asetnya yang baru tersebut melebihi berbagai bentuk utangnya. Selanjutnya yang kedua asas solvabilitas, di mana asas solvabilitas ini merupakan usaha pokok perbankan, yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kreditnya. Yang ketiga yaitu asas rentabilitas, di mana asas rentabilitas ini sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha yang akan dilakukannya tersebut mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya ataupun untuk keperluan dalam pengembangan dirinya sendiri. Selanjutnya ada penggolongan dalam kolektibilitas kredit, di mana dalam kenyataan tersebut tidak semua kredit yang telah diberikan oleh bank dapat berjalan lancar kepada nasabahnya tersebut. Sebagian besar ada juga yang kurang lancar dan juga sebagian besar menuju ke arah kemacetan pada kreditnya. Maka untuk demi kenyamanan ataupun keamanan di dalam suatu kredit diperlukan tindakan-tindakan ataupun langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kepada kelancarannya. Hal ini juga sangat diperlukan untuk melakukan tugas-tugas dalam pengendalian kreditnya agar bisa berjalan dengan lancar. Keadaan dalam pembayaran pokok ataupun angsuran pokoknya dan juga ada bunga pinjamannya ini oleh nasabah terlihat pada tata usaha banknya, dan juga hal ini bisa dianggap atau merupakan bagian dari kolektibilitas dari kreditnya tersebut. Untuk informasi dari tingkat kolektibilitasnya akan tergantung bagi banknya sendiri untuk kegiatan dalam pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhannya. Maka dari penggolongan kolektibilitas kredit ini, kita bisa artikan untuk kolektibilitas ini merupakan suatu pembayaran pokok ataupun bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat dalam
tata usaha bank berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, yaitu pada nomor 32 garis miring nomor 268 garis miring Cap garis miring DIR tanggal 27 Februari tahun 1998. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam pengendalian kredit macetnya. Dalam teknik pengendalian kredit macet ini yang harus kita diawali dalam proses pengendalian tekniknya ini, kita harus mengetahui dulu pengertian daripada pengendalian itu sendiri, di mana pengendalian ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang merupakan dalam usaha penjaminan ataupun pengamanannya dalam pengawasan kekayaan pada bank dalam bentuk perkreditan yang lebih efisien untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan serta adanya mengusahakan penyusunan administrasi yang benar. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank biasanya untuk pengamanan kreditnya tersebut antara lain ada dua cara, yaitu teknik pengendalian preventif, yang kedua adalah teknik pengendalian represifnya. Pada teknik pengendalian preventif ini merupakan teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan pada kreditnya. Tahap pengendalian tersebut bisa dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kreditnya dan juga penilaian terhadap debiturnya dengan menggunakan prinsip 6C, yaitu karakter, kapasitas, kapital, kolateral, condition of economy, dan juga constraint-nya. Selanjutnya ada teknik pengendalian represifnya, di mana teknik ini merupakan teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan. Ada strategi dalam penyelesaian kredit di dalam teknik pengendalian represifnya ini, antara lain yang pertama yaitu melalui negosiasi bank dengan debiturnya. Maka untuk bank tersebut dapat melakukan penguasaan sebagian ataupun seluruh hasil usaha yang dilakukan oleh debiturnya tersebut. Lalu yang kedua, langkahnya adalah pemberian surat tagihan 1, 2, ataupun yang ketiga kalinya. Dalam pemberian surat tagihan ini dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan telah habis. Maka hal ini dilakukan dengan tujuan pihak-pihak bank memberikan peringatan kepada debiturnya untuk segera mengasur pokok pinjaman dan juga bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kreditnya. Langkah yang tiga yaitu penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resminya yang tercatat secara yuridis berhak untuk menagih piutangnya seperti pengadilan negeri, kejaksaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu debitur macet dinyatakan valid karena
adanya kondisi yang bangkrut pada debiturnya tersebut. Maka pihak penagihnya ini bisa diajukan kepada Balai Harta Peninggalan di mana kedudukan bank ini dapat sebagai kreditur preferensinya bila mana bank telah melakukan pengikatan agunan, maka bank tersebut berhak menjual secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan konsekuensinya ini, apabila hasil lelangnya masih ada sisa, maka sisa tersebut harus diserahkan kepada pihak BHP-nya. Dan apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka sisa uang yang tidak terbayarkan tersebut tetap merupakan utang debitur yang harus dibayarkan. Dari langkah-langkah pengendalian kredit ini, maka kita ketahui secara umumnya lagi untuk kesimpulan pengertian pada teknik pengendalian kredit macet bisa diartikan sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur pertimbangan ke arah kredit untuk menghilangkan resiko kreditnya tersebut tidak akan terbayar lunas pada saat proses kredit sedang berjalannya. Dari perkuliahan hari ini hasilnya dapat kita kesimpulkan, maka kesimpulan yang pertama adalah kredit macet merupakan pembiayaan yang bermasalah atau suatu kondisi pembiayaan yang memiliki penyimpangan atau deviasi atas term of lending yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam pembayarannya kembali oleh debiturnya untuk membalikan pinjamannya tersebut, di mana peminjaman pembayaran ini terjadi adanya keterlambatan oleh pihak debiturnya. Pada prakteknya, kemacetan suatu kredit bisa disebabkan oleh dua unsur. Yang pertama adalah pihak perbankan, yang kedua ada pihak nasabahnya. Ada beberapa cara untuk penyelamatan terhadap kredit. Yang pertama rescheduling, yang kedua ada reconditioning-nya, yang ketiga ada restructuring-nya, dan yang terakhir ada kombinasinya. Selanjutnya dalam pembiayaan masalah bisa digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kurang lancar, diragukan, dan juga macetnya. Pada proses penganalisaan pembiayaan pada prinsipnya merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat di dalam pembiayaannya pada lembaga keuangan pada saat melakukan analisis pembiayaan, di mana prinsip analisis pembiayaan tersebut antara lain pada karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan juga kondisinya. Selanjutnya ada 3 asas pokok dalam penetapan kebijaksanaan perkreditan yang harus diperhatikan oleh bank. Yang pertama adalah asas likuiditas, yang kedua asas solvabilitasnya, dan yang terakhir ada asas rentabilitasnya. Selanjutnya tentang kolektibilitasnya, di mana kolektibilitas ini merupakan suatu pembayaran pokok ataupun pinjaman bunganya oleh nasabah. Berdasarkan kepada surat keputusan Direksi Bank Indonesia, di mana kredit ini bisa dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu kredit lancar, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan, dan yang terakhir ada kredit macetnya.
Pada proses, yang berdasarkan prinsip dan juga yang proses terakhir adalah teknik dalam pengendalian kredit macet, di mana teknik pengendalian kredit macet ini bisa diartikan juga sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur yang bisa dipertimbangkan ke arah kreditnya untuk menghilangkan resiko kreditnya tersebut tidak akan terbayarkan lunas. Hal-hal atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank untuk pengamanan kreditnya ini pada pokoknya bisa digolongkan menjadi dua bagian atau dua cara, yaitu teknik pengendalian preventifnya, yang kedua adalah teknik pengendalian represifnya. Maka setelah pembacaan ataupun pemaparan perkuliahan hari ini di dalam kesimpulan tadi, berakhir pula dalam perkuliahan hari ini pada malam hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.